Halo guys, apa kabar? Kenalkan saya Freddy. Kali ini merupakan konten YouTube pertama saya. Jadi kita akan membahas tentang hal yang lagi happening nih sekarang ya, yaitu seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Nah, atau disebut juga seleksi aparatur sipil negara atau ASN. Nah, jadi seleksi CPNS ini sebenarnya lagi berlangsung dan sekarang udah di tahap pengumuman hasil seleksi administrasi. Jadi udah keluar hasilnya, sekarang tinggal menunggu jadwal untuk tes selanjutnya. Nah, jadi seleksi CPNS ini kan dia sistem gugur ya. Jadi kalau kamu udah lulus kemarin seleksi administrasi, selamat ya. Berarti kalian bisa ikut ke tahap selanjutnya. Nah, jadi kalau misalnya dia udah lulus, kalian nanti bisa perhatikan di website instansi tempat kalian mendaftar, yaitu kementerian atau Pemda, kapan jadwal ujiannya. Nah, dia harus perhatikan juga apa aja persyaratannya. Jangan sampai nanti kalian datang tidak membawa persyaratan atau misalnya tidak sesuai dengan yang diwajibkan. Misalnya nih, sekarang kan lagi zaman pandemi, mungkin nanti akan ada persyaratan untuk tes swab antigen atau PCR. Itu harus diperhatikan kapan dia paling lama harus keluar hasil PCR-nya gitu. Jadi kalian jangan sampai salah. Jadi supaya dipersiapkan, termasuk misalnya kartu ujian gitu ya. Jadi itu nanti akan dilaksanakan antara tanggal 25 Agustus sampai 4 Oktober. Jadi kalian harus cek kapan pastinya. Nah, pengumumannya sih semuanya tanggal 18 Oktober ya. Jadi kalian bisa tahu kalian bisa lolos nggak di SKD ini dan bisa ikut SKB atau seleksi kompetensi bidang. Nah, di video kali ini dan di video kedua nanti kita akan membahas khusus tentang seleksi kompetensi dasar atau SKD. Nah, sebenarnya tentang SKD ini sudah dibahas oleh Kemenpan RB melalui YouTube-nya. Jadi sudah ada di konten di video YouTube-nya mengenai penjelasan tentang SKD ini. Namun kali ini saya akan lebih jelas lagi menginformasikan mengenai SKD ini berdasarkan materi yang ada. Nah, jadi apa sih SKD itu? Kemudian bagaimana sistem penilaiannya? Kemudian apa persyaratan lulus dan masuk ke tahap selanjutnya? Nanti akan kita bahas. Oke. Nah, jadi SKD itu tes yang digunakan untuk mengetes mengenai 3 topik, yaitu pertama, jenis tesnya untuk tes wawasan kebangsaan atau TWK. Yang kedua, tesnya tes intelijensia umum atau TIU. Dan yang ketiga adalah tesnya tes karakteristik pribadi atau TKP. Selama proses tes ini, SKD ini dilaksanakan dengan menggunakan computer assisted test. Jadi melalui komputer. Nah, jadi nanti kalian akan dites bersamaan dengan kandidat lainnya. Oke. Kemudian jumlah soalnya itu ada sekitar 110 soal yang terdiri dari 30 soal tes wawasan kebangsaan, 35 soal tes intelijensia umum atau TU, dan 45 soal tes karakteristik pribadi. Jadi totalnya 110 soal dalam 100 menit. Kecuali khusus penyandang disabilitas tunanetra, dia waktunya kalau nggak salah 130 menit. Oke. Nah, jadi tesnya ini sebenarnya tambah 10 soal ya dari periode penerimaan CPNS sebelumnya. Kalau sebelumnya kan sekitar 100 soal, ini tambahin 10 di soal TKP tes karakteristik pribadi. Jadi di sini kalian harus bisa kemungkinan dapat nilai tambahan dari 10 soal itu kalau kalian benar, tapi bisa juga 10 soal itu menjadi faktor pengurang dari nilai kalian. Jadi harus hati-hati untuk tes TKP ini. Nanti kita akan cari tahu bagaimana nilai minimum untuk lulus di TKP, TU, dan TWK. Nah, apa sih jenis soal dari TKP, TWK, TU itu? Kemudian itu akan kita bahas. Pertama adalah TWK, tes wawasan kebangsaan. Nah, untuk TWK ini ada 5 hal yang menjadi topik soalnya. Yang pertama adalah nasionalisme, kemudian adalah integritas, kemudian bela negara, kemudian pilar negara, dan bahasa Indonesia. Untuk tes TWK ini dia
berbentuk pilihan ganda dengan 5 jawaban, 4 atau 5 jawaban. Jadi dia nanti kalian kalau benar dapat poin 5, kalau salah tidak dapat poin atau 0. Nah, jadi apa di 5 topik itu yang tadi, nasionalisme, integritas, bela negara, pilihan negara, bahasa Indonesia, itu tujuannya buat apa? Itu sebenarnya untuk mengetahui pemahaman kita tentang Undang-Undang Dasar, tentang Pancasila, tentang nasionalisme, bagaimana kita menjunjung tinggi kejujuran dan kewibawaan, sikap kita terhadap nasionalisme, kemudian bagaimana kita berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa negara. Itu bisa dilihat dari bagaimana kita menjawab soal tes wawasan kebangsaan ini. Jadi ini kalau saya bilangnya ini merupakan tes yang dalam murni hafalan ya sepertinya. Jadi karena kita harus bisa menghafal materi-materi Undang-Undang Dasar, Pancasila, kemudian mengenai tanggal-tanggal misalnya, karena nanti ada di soal dia kapan batik disahkan oleh UNESCO misalnya seperti itu. Nah jadi itu harus kita hafal. Kalau saya prinsipnya adalah hafal mati untuk saat ini. Nah, hafal mati dari mana? Ya kita bisa melihat dari contoh-contoh soal TWK yang ada sebelumnya. Kalau banyak itu buku-buku yang kita bisa cari tahu, misalnya seperti ini buku sistem CPNS, ada dia contoh-contoh soal TWK. Jadi kita bisa baca sekalian menghafal gitu loh. Jadi dengan begitu ya mudah-mudahan diharapkan akan ada mirip-mirip yang sama, jadi kita modalnya udah dapat gitu. Contoh soal TWK ini misalnya nih seperti ini ya, batik dikukuhkan oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia pada tanggal. Nah di sini kan ada 5 pilihan nih, jadi kita nanti harus memilih nih, karena kalau kita lihat sama-sama kan, harus hati-hati. Jadi kita makanya di situ pentingnya ya kayak yang saya bilang tadi, harus hafal, karena memang di sini berhubungan dengan tanggal-tanggal atau kejadian-kejadian event, atau misalnya isi dari Undang-Undang Dasar dan Pancasila, itu harus kita hafal ya. Oke, nah kemudian untuk jenis soal yang kedua, yaitu jenis soal tes intelijensia umum atau TIU. Ini kita nanti ada 35 butir soal ya. Jadi terbagi 3 jenis. Jadi dia pertama adalah verbal, kedua adalah numerik, angka-angka, verbal tadi kalimat, yang ketiga adalah figural, gambar-gambar. Nah, masing-masing ini jadi dia juga verbal juga ada jenis-jenisnya. Jadi ada misalnya analogi, dia berhubungan dengan menghubungkan kata demi kata, misalnya persamaan kata, lawan kata, gitu kan. Ada juga dia silogisme, jadi menghubungkan dua pernyataan, apa kesimpulannya. Kemudian ada juga dia analitis, jadi mencari tahu makna informasi analisis yang ada di kata itu, di kalimat itu maksudnya. Jadi untuk verbal sendiri tadi itu ya kita harus bisa menguasai tiga-tiga ini. Kemudian untuk yang kedua adalah numerik atau angka. Numerik ini bisa dalam bentuk berhitung, penambahan, pengurangan, kemudian bisa dalam bentuk deret angka. Misalnya nanti kita disajikan 5 jenis angka, kemudian nanti kita tanya angka terakhir atau angka kedua terakhir dan kedua terakhir gitu kan. Nah, jadi bisa juga nanti kita perbandingan kuantitatif nih. Jadi kita jadi menarik kesimpulan berdasarkan data, kita nanti harus cari tahu nih jawabannya apa gitu kan. Kemudian ada juga soal cerita, misalnya dia menceritakan tentang ada seorang anak membeli sekian, ternyata jatuh sekian gitu, jadi sisanya berapa seperti itu. Kemudian jadi soal numerik tadi itu ada 4 jenis juga ya. Kemudian yang terakhir soal figural. Figural ini berhubungan dengan gambar, jadi nanti kita terdapat 3 jenis juga dia. Jadi nanti kita cari analoginya, ada gambar, nanti dia misalnya dikasih 2 gambar, kemudian ditanya itu apa hubungannya kedua gambar ini, kemiripannya di mana. Kemudian jadi nanti dicari juga ketidaksamaan, misalnya kita untuk melihat beberapa gambar di mana perbedaannya. Kemudian nanti ada serial gambar, misalnya gambar huruf L tapi dalam bentuknya berbeda sudutnya, nanti dicari tahu di mana kita bersama deretan selanjutnya atau yang deretan bukan selanjutnya gitu. Jadi semua itu berhubungan dengan gambar. Jadi untuk tes TIU ini atau tes intelijensi umum ini, kalau saya prinsipnya adalah
kita harus berlatih. Karena dengan berlatih kita bisa dengan cepat. Karena intinya soal-soal ini kita harus cepat menjawab dan harus benar, cepat dan cepat ya. Jadi jangan sampai kita terlalu lama, karena nanti akan menghabiskan waktu di soal-soal berikutnya. Oke, nah jadi contoh soal TU ini seperti ini misalnya. Ini ya, kalau kita lihat, sementara sarjana adalah dosen, semua dosen harus mengadakan penelitian. Nah dari dua kalimat ini kita kan harus mencari kesimpulan nih. Nah dari ada 5 pilihan di sini. Jadi kita harus memilih nih yang mana jawaban yang benar dari dua pernyataan di atas itu, kesimpulannya yang mana. Jadi kalau kita benar, nanti untuk soal TU ini, setiap soal TU itu jawabannya dikasih poin 5 untuk benar. Tapi kalau salah, dia tidak dapat nilai. Oke? Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk soal TU kan kita harus berlatih. Kalian bisa menggunakan banyak buku-buku psikotes nih, seperti psikotes ini biar latih. Nanti bisa kelihatan juga nih, kalian bisa berlatih, jadi semakin lama semakin cepat karena lama-lama kan terbiasa. Ini ada soal intelijensia, ada TPA, psikotes, kemudian ini ada tes, ada buku juga. Di sini kita ada kemampuan umum, verbal, numerik, tes gambar. Jadi ada banyak latihan-latihan yang bisa kita gunakan supaya kita bisa menjawabnya dengan cepat. Karena untuk TU ini kita tidak usah menghafal, kita harus menganalisis dan jawabannya. Jadi nggak perlu menghafal di sini. Beda dengan TWK tadi. Kemudian untuk soal jenis ketiga adalah tes karakteristik pribadi. Tes karakteristik pribadi ini total soalnya 45 soal ya. Jadi 45 soal ini tidak ada istilahnya salah. Jadi kalau kamu menjawab kurang-kurang sesuainya, kamu dapat poin 1. Tapi paling sesuai kamu dapat poin 5. Tapi kalau kamu tidak menjawab, kamu dapat poin 0. Nah, jadi di sini harus menjawab. Tapi kalau bisa jawabannya paling sesuai, gitu loh. Nah, apa sih yang ditanyakan di tes karakteristik pribadi ini? Ada 6 jenis ya. Yaitu pertama mengenai pelayanan publik. Kemudian mengenai jejaring kerja atau networking kita, mengenai kemampuan kita membangun relasi bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga adalah sosial budaya, di mana kita bekerja secara efektif di masyarakat dengan berbagai latar belakang agama, suku, budaya. Jadi kita bisa beradaptasi, itu kemampuan kita itu akan dilihat. Yang keempat adalah mengenai kemampuan kita beradaptasi dengan teknologi informasi dan komputer TIK. Jadi kita bagaimana memanfaatkan TIK ini supaya kita bisa menunjang kegiatan kita sehingga meningkatkan pelayanan terhadap publik. Yang kelima adalah profesionalisme, yaitu tentu bagaimana kita melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tuntutan jabatan kita. Nah, yang terakhir adalah di sini biasanya yang paling ditekankan mengenai adalah anti radikalisme, di mana kita mampu menjaring informasi yang benar terhadap radikalisme sehingga kita bisa istilahnya menolak atau menentang, sehingga kita bagaimana bersikap itu harus prioritasnya adalah bagaimana kita menentang radikalisme. Jadi ini nanti ya soal-soalnya nanti akan ditunjukkan dalam beberapa alternatif. Jadi kalian bisa pilih. Nanti intinya kalian harus bisa menunjukkan bahwa kalian bukanlah atau tidak mendukung kegiatan-kegiatan radikalisme. Jadi itu harus mampu menyaring informasi-informasi tersebut. Oke, jadi contoh soalnya untuk TKP ini adalah misalnya ini ya, kita lihat seorang rekan di kantor sering meminta bantuan atas pekerjaan yang belum ia kuasai. Maka sikap saya adalah, nah di sini ada 5 jawaban. Di 5 jawaban ini nggak ada yang salah, tapi kita cari yang paling sesuai berdasarkan 6 faktor tadi, yaitu profesionalisme, integritas, kemudian jejaring kerja, pelayanan publik, sosial budaya, sama anti radikalisme. Nah, di sini kan kita ceritanya diajak minta bantuan nih. Nah, gimana kita? Ya tentu kita harus membantu. Tapi permasalahannya kapan kita membantu? Pas jam kerja, di luar jam kerja, langsung aja memberikan bantuan. Nah, ini jawabannya agak membingungkan. Cuman bisa kita lihat nih jawaban yang kemungkinan jawaban paling rendah 1 dan 2. Nah, misalnya kan memberinya buku petunjuk untuk belajar, memberinya arahan dan bantuan, memintanya bertanya kepada rekan kerja lain. Ini kan kemungkinan adalah 1 ya. Karena
sama yang A tadi adalah satu juga atau dua, satu atau dua kedua itu. Jadi yang kemungkinan 3, 4, 5 antara B atau D membantunya ketika Anda tidak ada pekerjaan lain, atau E mengajarinya setelah jam kerja. Jadi 3, 4, 5 ini ya kita harus bisa berpikir gimana yang paling benar gitulah. Jadi bisa aja jawabannya E mengajar setelah jam kerja karena atau D membantunya ketika Anda tidak ada pekerjaan lain. Sebenarnya agak-agak membingungkan karena bisa aja ketika tidak ada pekerjaan lain kan berarti kan ini kalau masih jam kerja bagaimana, itu kan berarti kita harus profesionalisme dong itu. Jadi ini yang harus kita pilih, tidak ada jawaban benar, tidak ada jawaban salah, tapi diusahakan yang paling sesuai. Kemudian kita nanti akan membahas bagaimana perhitungan untuk penilaian seleksi kompetensi dasar ini di video selanjutnya, nilai-nilainya dan gimana strategi supaya kita bisa lulus memenuhi kuota atau minimum nilai yang dipersyaratkan untuk lulus SKD. Tapi itu juga belum tentu loh kita bisa lulus SKB, bisa ikut tes SKB. Kenapa? Karena ada persyaratan lain. Ini harus kita perhatikan. Oke? Jadi jangan lupa subscribe, kemudian like, ikutin terus video-video selanjutnya. Semoga kami bisa membantu Anda semakin lebih baik lagi. Terima kasih.